Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua mata kuliah Statistika Dasar atau Basic Statistik. Masih bersama saya, Arif Nugroho Nur Prasetyo. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Keadaan yang terbaik, walaupun sakit, tetap berhusnuzon. Insya Allah itu yang terbaik. Kalau sibuk, kita pun berhusnuzon. Bahwasanya Alhamdulillah saya sibuk. Berarti masih banyak amanah kebaikan yang diberikan kepada saya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi dan cara penyajiannya. Ini pernah dibahas di Math for Business, tapi waktu itu kita gunakannya mungkin masih ada yang manual ya. Tapi hari ini kita akan coba menggunakan Excel gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Baik, kita kenal kembali beberapa istilah dasar untuk mereview. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah atau raw data gitu ya. Data ini belum tersusun secara numerik. Jadi ada data mentah dan yang sudah diolah. Kalau yang sudah disusun, nah itu sudah diolah. Kalau data mentah belum disusun secara numerik. Belum diurutkan atau disesuaikan sesuai nanti tujuan penggunaannya. Sebagai contoh data mengenai tinggi badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran yang biasanya hanya diurutkan berdasarkan alfabet nama siswa begitu ya. Jadi misalkan si A, si B, si C kan urutannya gitu ya. Terus data tingginya pasti beda-beda ya dan tidak urut begitu. Nah, karena belum diurutkan, belum disesuaikan dengan penggunaan, masih data yang mentah banget. Nah, itu raw data. Terkadang data mentah disajikan berdasarkan urutan naik, ascending, atau urutan turun, descending. Bentuk penyajiannya seperti ini disebut array. Arraynya jadi kadang naik, kadang turun begitu. Jadi kalau disebut array, berarti berdasarkan urutannya bisa naik atau bisa turun. Kemudian, selisih antara nilai data terbesar dan terkecil disebut rentang atau range. Jadi data terbesar, data terkecil disebut rentang. Coba cari rentangnya, berarti data terbesar, data terkecil. Susun secara array, berarti urutan ya, dari yang terbesar atau yang terkecil begitu. Kemudian dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Gitu ya. Jadi kalau datanya banyak, baiknya disajikannya itu ada kategorinya, ada kelompok-kelompoknya begitu ya. Misalkan teman-teman mau tahu nih kira-kira kisaran harga produk, misalkan kita jualan nih produk botol minum. Kira-kira saya mau jualnya harga berapa ya? Nah, disurvei nih ke 100 orang misalkan. Nah, mulai dari 5.000, ada yang bilang 10.000, ada yang 12.000, ada yang 10.500, gitu ya. Nah, kalau datanya semua dikumpulkan, bisa jadi dari 100 orang itu jawabannya bisa beda-beda begitu ya. Nanti kita bingung nih, gimana nih nyarinya? Nah, itu bisa dikelompokkan pakai range ya. Antara 10.000 sampai 15.000. Jadi per 5.000 berapa orang? Dari 15.000 ke atas sampai ke 20.000. Ya, nambah 5.000 ya. Nah, berapa orang begitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, dengan begitu akan memudahkan untuk pembacaan. Nah, tabel yang itu disebutkan, yang tadi yang sudah digolongkan itu disebut distribusi frekuensi gitu ya, karena menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya begitu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Berikut distribusi frekuensi tinggi badan 100 siswa SMA XYZ begitu ya, anggap aja SMA-nya nama XYZ. Ini tinggi badannya dalam inci, frekuensinya ada berapa orang. Nah, ini misalkan 60 sampai 62 inci ada 5 orang. 63 sampai 65 inci ada 18 orang. 66 sampai 68 inci ada 42 orang.
69 sampai 71 inci ada 27 orang, dan 72 sampai 74 inci yang tinggi ada 8 orang, totalnya 100 orang begitu ya. Maka berdasarkan tabel di atas, banyak siswa yang tingginya berada dalam rentang 66 inci dan 68 inci. Paling banyak di antara 66 sampai 68 berapa? Karena apa? Paling banyak ya, frekuensinya berapa? 42 orang. Hanya salah satu kelemahan penyajian data dalam tabel frekuensi seperti ini, itu tidak terlihat data aslinya, data raw-nya. Begitu. Karena kita tidak tahu dari misalkan 66 sampai 68 inci tadi itu kan 42 orang ya. Nah, berapa yang 66 inci? Kita nggak tahu. Atau 66 setengah. Atau yang 67, 67,2. Tidak tahu kita ya. Karena hanya pakai rentang 66 sampai 68. Begitu ya. Jadi, karena ini sudah diolah, tidak tahu kita berapa. Nah, itu kelemahannya. Tapi jadi mudah ya melihatnya. Dari 100 orang kita tidak perlu lihat satu persatu begitu. Hanya tinggal dikelompokkan jadi berapa nih? Jadi 5 ya. Jadi 5 range saja begitu. Nah, kemudian kita kenali lagi beberapa istilah dalam tabel frekuensi. Yang pertama, interval kelas. Adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Pada tabel di atas, interval kelasnya yang mana? Nah, ini 60 sampai 62 tuh interval pertama ya. Kemudian 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, dan interval kelas terakhir 72 sampai 74 begitu. Interval kelas 66 sampai 68 secara matematis merupakan interval tertutup. Ia memuat semua bilangan dari 66 sampai 68. Artinya apa? Ya hanya di angka segitu aja, 66,0 sampai 68,0. Kalau 68,2 masuknya mana? Ya mungkin masuknya ke atas begitu ya. Nah, masuknya ke 60, mana kalau 68,2. Nah, itu nanti ada namanya batas atas ya, kita sebutnya batas atas. Nah, kita kenal nanti berikutnya ya. Bilangan 60 dan 62 pada interval 60 sampai 62 disebut limit kelas. Jadi limitnya 60 sampai 62. Jadi pinggir-pinggirnya itu disebut limit kelas ya. Dimana angka 60 disebutnya limit kelas bawah, dan angka 62 disebut limit kelas atas, begitu ya. Jadi ada interval, ada limit. Ya, mirip ya nih interval kelasnya dengan limitnya. Ya, pinggir-pinggirnya disebut limit kelas bawah, disebut limit kelas atas. Kemudian batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Nah, ini ya tadi saya bahas. Misalnya, jika dalam pengukuran tinggi badan di atas dia lakukan dengan ketelitian 0,5, misalkan ketelitiannya 0,5, maka tinggi badan 59,5 dan 62,5 inci dimasukkan ke dalam kelas 60 sampai 62 begitu ya. Jadi, kalau ketelitiannya sampai dengan setengah inci plus minusnya, dianggap masuknya masih ke kelas terdekat tersebut ya. Misalnya bilangan 59,5 dan 62,5 disebut batas kelas atau limit kelas sesungguhnya. Jadi ada limit kelas ya, kita tahu limit kelasnya limit kelas bawah sama limit kelas atas begitu ya. 60 dan 62 kita lihat interval yang pertama. Nah, kemudian yang dibilang sesungguhnya bagaimana? Nah, ini lebihnya gitu ya, yang tidak tertulisnya. Karena bagian komanya, ketelitiannya gitu. Nah, pada prakteknya batas kelas interval ini ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atas suatu interval kelas dan limit kelas bawah interval kelas berikutnya. Misalnya nih, antara interval kelas 60 sampai 62 yang pertama ya. Kemudian dengan 63 dan 65 begitu ya. Nah, kita tahunya limit limit kelas sesungguhnya dari mana? Nah, bordernya antara mereka berdua ya, antara yang 62 ini 60 sampai 62 interval yang pertama, dan interval yang kedua 63 sampai 65. Nah, 62
ditambah 63 dibagi 2. Nah, makanya ada 62,5, yaitu tengah-tengahnya. Ya, itu disebut tadi apa? Limit kelas sesungguhnya. Begitu ya. Jadi buat yang komanya sampai mana? Nah, maka tadi saya tanyakan, jadi kalau 62,2 masuknya mana? Masih masuknya 60 sampai 62 intervalnya begitu ya. Nah, kalau sudah di atas 62,5 baru masuknya ke 63 begitu ya, sampai 65. Itu limit kelas yang keduanya begitu. Semoga paham. Kemudian istilah berikutnya ada yang namanya lebar interval kelas. Ya, sudah kenal limit kelas sesungguhnya. Ini ada lebar interval kelas. Adalah selisih antara batas atas dan batas bawah kelas, gitu ya. Misalnya lebar interval kelas 60 sampai 62, itu yang mana? Nah, batas bawahnya atau limit bawah sesungguhnya kan sebenarnya dia 59,5 ya. Nah, 60 sampai 62 dan atasnya itu adalah 62,5. Jadi dikurangi 62,5 dikurangi 59,5 sama dengan 3. Gitu ya. Kalau kita lihat kan 60 sampai 62, nah berarti 60 kurang 62 kurang 60 ya. Oh enggak. Nah, karena ada limit batas atau batas sesungguhnya, batas kelas sesungguhnya. Ditambahkan masing-masing setengah ya. Kemudian ada yang namanya tanda kelas. Adalah titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi 2 jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contoh, tanda kelas untuk kelas interval 66 sampai 68 adalah 66 ditambah 68 dibagi 2 atau 67. Kalau yang interval kelas yang pertama, berapa yang 60 sampai 62? Berarti 60 ditambah 62 dibagi 2. Berapa? 61 ya, gitu. Jadi tengah-tengahnya. Tanda kelas itu artinya di tengah-tengahnya. Titik tengah interval kelas. Baik, lalu bagaimana sih cara membuat tabel frekuensi ini? Nah, berikut nih cara prosedur umum membuat tabel frekuensi. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah lihai bisa melompati beberapa prosedur, tapi sekarang disampaikan prosedur yang standarnya ya. Yang pertama, tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan range-nya. Jadi kita cari nih data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Kemudian tentukan range-nya. Data terbesar dikurangi data terkecilnya. Misalkan data terkecil adalah 20, data terbesarnya 100 begitu ya. Maka 100 dikurangi 20, maka range-nya berapa? 80 begitu ya. Itu tahap pertamanya. Kemudian bagi range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5 sampai 20 tergantung pada data mentahnya begitu ya. Misalkan kita mau bagi, saya mau bagi jadi 10 deh begitu ya. Nah, tentukan aja gitu. Dari 80 ini, dari data ini, saya mau bagi jadi berapa? Jadi 10 aja gitu, ditetapkan begitu ya. Kemudian yang ketiga, hitung lebar interval kelas. Nah, kalau perlu nanti bisa dibulatkan. Contohnya nih, misalkan interval kelas itu kan lambangnya D begitu ya. Range-nya tadi kita ingat berapa? 100 dikurang 20, 80 itu ya tadi ya. Dibagi banyaknya interval kelas yang kita inginkan tadi. 80 dibagi 10 begitu ya. Jadi berapa? 8 begitu. Kemudian yang keempat, starting point-nya. Mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi atau bilangan di bawahnya gitu. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. Lalu susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal. Kemudian tentukan limit atas yang bersesuaian.
Yang 7, kembalilah ke data mentah dan gunakan turus untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Mungkin belum tergambar ya teman-teman, nanti ada contohnya. Baik, contohnya. Baik, ya ini contohnya ya. Berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Nah, ini ada berapa nilainya? Ada berapa nilai? 80 ya. Totalnya ada 80 siswa. Nah, tadi seperti tahap yang pertama apa? Nah, kita tentukan range-nya ya. Cari data terkecil dan data terbesarnya. Yang terkecilnya mana? Ya, terkecilnya ini 53 ya. Ah, ini saya tandain nih. 53 yang terkecil. Terbesarnya 97 teman-teman. Nah, ini saya tandain ya. Jadi range-nya antara 53 sampai 97 ya. Berarti berapa itu? 44 ya, kurang lebih ya. Baik, tadi ya tahap pertama nilai tertingginya 97, nilai terendahnya 53, range-nya itu 97 dikurang 53 jadi 44. Kemudian tadi dari 80 kita mau bikin berapa interval ya, jumlah kelasnya mau bikin berapa. Nah, misalkan kita ambil 10 ya. Jadi mau ambil 10 kita tetapkan bikin 10 begitu ya. Jadi yang ketiga, lebar interval kelasnya D-nya jadi berapa? Range-nya dibagi jumlah interval kelas yang diinginkan ya. Jadi 44 dibagi 10. Jadi 4,4. Nah, ya karena tidak bulat, dibulatkan menjadi 5. Ya, dibulatkan menjadi 5. Kemudian, diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Karena nilai terendahnya kan 53 ya teman-teman ya. Yang dekat bulat di sana tuh berapa ya? Nah, ambilnya 50 gitu ya. Ambilnya 50. Ini suka-suka yang bikin sebenarnya ya. Suka-suka yang bikin. Nanti kalau ada soal, berarti soalnya pun akan menyesuaikan begitu ya. Soalnya ada tulisan kamu di limit bawahnya adalah sekian ditentukan. Jumlah interval kelasnya juga sekian ditentukannya begitu. Supaya tidak beda-beda ya. Selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua. Jadi berapa? 50 ditambah 5 ya. Jadi 55 gitu. Limit bawah untuk kelas keduanya. Jadi limit bawah untuk kelas pertamanya berapa? 50. Limit bawah untuk kelas kedua berapa? 50 tambah 5. 5 dari mana? Nah, dari poin yang ketiga tadi. Karena lebar interval kelasnya 5 ya. Jadi 50 tambah 5. Jadi 55 begitu ya. Limit bawah kelas ketiganya 55 tambah 5 sama dengan 60 dan seterusnya ya. Ditambah terusnya kan sampai 10 kelas ya, sampai 10 kelas gitu. Sehingga limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua dan seterusnya begitu ya. Kok 54 begitu ya? Ya karena limit bawah untuk kelas yang kedua 55 ya. Kita harus di bawahnya. Jadi 54 begitu. Gunakan turus untuk yang terakhir. Gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. Tahu ya turus ya, untuk yang garis-garis ya, garis-garis gitu ya. Untuk masukkan data ke dalam interval kelas. Nah, ini jadinya deh ya. Untuk data antara 50 sampai 54 ada satu aja tuh 53 begitu ya. Untuk 55 sampai 59 ada dua ternyata. Ada 57, ada 59. 60 sampai 64 ada beberapa data lebih banyak lagi ya. Dan seterusnya ya, gitu ya. Dari kasarnya sih terlihat ya. Ini yang paling banyak yang mana? Antara range 75 sampai 79 ya, paling banyak ya kelihatannya ya. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi begitu ya. Jadi ditulisnya frekuensinya berdasarkan rentang nilainya yang tadi kita sudah tentukan ya. Kira diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut ya. Tuh 50 sampai 54 1 kan, sama tadi 55 sampai 59 2. Nah, ini tadi ya 75 sampai 79 ada berapa? Ada 21 teman-teman ternyata ya, yang paling banyak ya. Jadi melalui tabel ini kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai siswa. Ternyata siswa paling banyak itu 75 sampai 79. Nah, kira-kira ya, kira-kira berarti ya nilainya lumayan lah ya. Karena sebanyak 21 siswa, range-nya nilainya 75 sampai 79. Ada sih yang jelek banget itu
1 orang begitu ya. Yang bagus banget juga ya hanya 4 orang begitu. Jadi kira-kira soalnya cukup mudah lah ya rata-rata begitu. Kalau mudah banget berarti banyak nilainya sangat bagus begitu ya. Tapi karena ini sudah rata-rata, nah cukup lah ya nilainya. Paling baik siswa tadi ya terkumpul pada interval 75 sampai 79. Yang paling sedikit tadi ya interval 50 sampai 54 hanya 1 orang. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai istimewa atau di atas 90 ada 8 orang. Di atas 90 bagaimana? 90 94, 95 sampai 99 ya, masing-masing 4 orang dijumlah 8 orang begitu. Ya, teman-teman, sekarang kita akan gunakan Microsoft Excel untuk mengolah data, untuk menyajikannya ya. Jadi, persiapkan laptopnya atau komputernya. Baik, seperti tadi saya sampaikan, digunakan Excel. Kita masuk dari menu Windows, lalu ke Microsoft Excel. Saya gunakan Microsoft Excel-nya 2010, teman-teman ya. Jadi 2010 itu seperti ini tampilannya, teman-teman. Jadi di menu data, nah harusnya di pojok kanan itu ada data analisis gitu ya. Nah, kalau belum ada masuk ke menu file, option, kemudian add-ins begitu ya. Kemudian di bagian bawahnya tuh ya seleksi tambahkan ya Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack PBA ya, di centang-centang oke. Maka nanti akan muncul data analisis. Umumnya belum ada begitu ya. Jadi kita munculkan dulu add-ins. Nah, di sini saya coba punya data ada 80 nilai SMA XYZ, data yang tadi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ketik ulang lagi datanya. Kemudian kita tentukan array-nya, yaitu apa? Batas kelas atas gitu ya. Batas kelas atas. Jadi batas atasnya. Kalau 50 sampai 54 batas atasnya mana? 54 ya. 55 sampai 59 batas atasnya 59 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir kita mau bikin 10 ya. Nah, ini sampai 99 berarti sudah ada 10. Kita lihat di pojok kanan bawah itu ada 10 ya, sudah ada 10 kelas array-nya. Nah, seperti tadi. Nah, wah, hilang ya. Kita masuk ke menu option lagi dari file, lalu tambahkan add-ins. Nah, analisis toolpack-nya dicentang lagi, diokekan. Maka muncul di pojok kanannya data analis. Ya, kita klik, pilih histogram. Nah, kemudian di bagian input range-nya, kita masukkan data nilai yang 80-nya itu, teman-teman. Ya, kemudian di bagian bin range-nya, kita masukkan array-nya atau kelasnya, ya, di sort aja. Kemudian kita pilih yang paling bawah, chart outputnya. Nah, ini muncul ya, terus oke ya. Setelah di oke kan, muncul ini. Ya, kita ganti binnya menjadi apa? Tanda kelas ya. Kita menjadi binnya diganti menjadi tanda kelas. Tanda kelas itu apa? Bagian tengah kelasnya ya. Jadi kalau 50 sampai 54, 54 tambah 50 dibagi 2. Jadi 52 begitu ya. 55, 59, 57 ya, dan seterusnya ya. 62, 67, 72, 77, 82, 87. Terusnya ya. Ini otomatis merubah ya di bagian histogramnya, langsung berubah. Ini kita perbesar. Ya, dan kita ganti lagi bagian namanya, bisa diubah. Kita tinggal klik 2 kali saja di bagian namanya. Bagian jenisnya kita ubah jadi garis. Ya, bisa juga dengan titik ya. Line with mark ya.
Kita ubah agendanya jadi tanda kelas. Kita masukkan nilainya, add data labels, klik kanan ya. Add data labels di bagian garisnya. Bisa ketahuan ya, ini berapa nilainya, ini berapa nilainya ya, otomatis. Kemudian bagian murni kita hapus saja angka nolnya. Ya. Selesai ya. Kita simpan dengan nama apa? BS atau basic statistik ya. Underscore histogram underscore nama kalian ya. Nah, kemudian disimpan ya. Nah, selesai sampai sini. Nah, tugasnya kirimkan di link yang ada sebagai tugas harian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, demikian terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini. Jangan lupa diisi absennya. Bagaimana caranya? Kerjakan tugasnya, otomatis absennya akan terisi. Tugasnya di bit.ly/BS strip 2 distribusi frekuensi 1 ya, atau bisa di scan di QR code yang ada di samping. Terima kasih sekali lagi. Ya, hai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.